Hai para netizen yang berbudiman, baik hati tidak sombong lagi menabung untuk cicilan. Makasih ya udah mampir ke channel aku. Kali ini, aku akan menceritakan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang berjudul Pain and Gain. Wah, gila sih ini ceritanya ngeri dan juga konyol-konyol gitulah. Jadi, film ini tuh menceritakan kisah seorang Daniel Lugo bersama temannya yang menculik pengusaha kaya dengan tujuan memeras hartanya. Namun, rencana tersebut berubah menjadikan bumerang akibat kebodohan mereka sendiri. Pasti, pada penasaran kan sama cerita lengkapnya? Sebelum itu, seperti biasa, enjoy ke. Awal film, kita akan diperkenalkan pada seorang pria yang bernama Lugo. Dia adalah seorang instruktur fitness di tempat gym yang bernama Sanjim. Oh yes. Because if you're willing to. Nah, si bapak botak dan berkacamata ini bernama John Missy. Beliau adalah pemilik tempat gym itu. Lugo di sini mendapat kepercayaan dari Pak John untuk menjadi seorang instruktur gym. Padahal faktanya Lugo adalah seorang mantan narapidana kasus penipuan. Kepercayaan itu pun tak disia-siakan oleh Lugo. Seiring berjalannya waktu, tempat gym Pak John pun menjadi ramai karena bertambahnya para member gym. Ya, namanya juga manusia ya, nggak pernah ada puasnya. Di sini, walaupun Lugo mendapatkan pencapaian kerja yang bagus di tempat sekarang bekerja, dia masih tetap merasa kurang akan hartanya. Saat di rumah, Lugo melihat sebuah acara seminar cat-cat sukses dan menjadi kaya. Ya, kayak motivator-motivator gitulah ya. Kalau di kita mah ada Pak Mario Teguh kan? Penasaran akan seminar itu, dengan tekad yang bulat dan rasa keinginan menjadi sultannya yang berkecamuk di dalam pikiran, Lugo pun datang ke acara seminar itu pada keesokan harinya. Di sini, dia mendapat pencerahan dari seorang motivator, di mana cat-cat sukses dan kaya perlu 3 hal yang harus dimiliki, yaitu tujuan, rencana, dan giat bekerja. Gonna need 3. Get a goal. Sepulangnya dari seminar itu, bukannya mengamalkan hasil seminar itu ke arah yang positif dalam karirnya sebagai instruktur fitness, Lugo malah berencana dan bertujuan untuk menculik dan juga mengambil seluruh harta dari salah satu member fitnessnya yang sangat kaya raya, yaitu Victor. Salah kaprah ya si Lugo ini nih, gak tau emang rasanya udah kriminal kali ya. Nah, jadi setelah memiliki tujuan, sekarang Lugo akan menyusun rencana dari kegiatan culik-menculik itu. Namun, dia memiliki keterbatasan dalam jumlah personil. Untuk itu, dia pun akhirnya mengajak beberapa teman untuk ikut bergabung dalam misi yang sangat menculikan ini. Lugo mengajak teman kerjanya di Sanjim, dan dia bernama Adrian. Dan yang kedua, dia mengajak teman yang memiliki hobi yang sama, yaitu membesarkan otot, namun tidak bekerja di Sanjim ya, dia bernama Paul. Saat Lugo membicarakan tujuan dan rencananya, di sini Paul menolaknya dan tidak akan ikut dalam misi itu. Karena ternyata si Paul ini tuh belum lama keluar dari penjara. Kemudian dia bertobat dan juga memilih untuk bekerja di sebuah gereja. Paul pun meninggalkan Lugo. Namun, saat Paul bekerja, You're so buff. I just snapped. Wah, parah tuh aki-aki. Kacau balau. Segera retek ya. Karena aki-aki itu, akhirnya Paul pun kembali bergabung dalam rencananya si Lugo. Things aren't working out too good at the church. Persiapan dan rencana pun telah mereka susun. I knew I assembled the right crew. Doyle. Best way to do a human extraction like this in a location like this would be. Rencana pertama mereka lakukan. Namun dalam rencana yang pertama, mereka gagal menculik Pak Victor. Mission abort! We're gonna get caught. Mereka kembali menyusun rencana yang kedua. Honestly don't know how he. Rencana kedua pun dijalankan.
kelihatannya di sini mereka tuh ternyata emang masih noob dalam aksi kriminal culik-menculik Maya. Selain prakteknya yang awut-awutan, busananya juga nggak seserem para penculik pada umumnya ya. Tak menyerah sampai di situ, mereka merencanakan lagi untuk yang ketiga kalinya. Dan saat menjalankan rencana yang ketiga, Victor pun dibawa ke sebuah gudang di mana itu adalah markas Lugo CS. Walaupun mata Victor ditutup isolasi, Rio masih tetap dapat mengenali Lugo karena tercium dari bau keringat, parfum, dan juga mulutnya. Di sini, Victor disiksa untuk kemudian dipaksa menandatangani surat pemindahan semua aset kekayaannya untuk Lugo. Setelah mendapatkan tanda tangan dari Victor, Lugo pun langsung mengambilnya. Namun, saat akan mencairkan, ternyata dokumen itu masih membutuhkan cap atau tanda tangan dari seorang notaris. Dan ternyata, Pak John, bosnya si Lugo di Sanjim, merupakan seorang notaris. Tanpa halangan dan rintangan yang berarti, Lugo pun mendapatkan cap dari seorang notaris. Akhirnya, semua kekayaan Pak Victor pun beralih tangan kepada Lugo. Better place. Karena identitas Lugo sudah diketahui oleh Pak Victor dan takut kalau Pak Victor akan melaporkannya ke polisi, Lugo pun berencana untuk membunuhnya dengan cara membuat seolah-olah Pak Victor meninggal kecelakaan dalam keadaan mabuk. Tapi Pak Victor tidak meninggal karena si Adrian malah memasangkan sabuk pengaman. Onco ya. His blood alcohol's up to his ears. Nobody would expect him to buckle up. Tak mau ambil pusing, mereka pun membakar mobil itu bersama Pak Victor yang masih berada di dalam. Dikira sudah meninggal, ternyata Pak Victor masih selamat. Dan untuk kedua kalinya, mereka pun langsung akan menabraknya. Namun Pak Victor masih dapat menghindar dari mobil mereka. Dan untuk yang ketiga kalinya, tak mau ambil pusing lagi, mereka langsung melindas Pak Victor yang sedang berbaring di belakang mobil mereka. Setelah merasa yakin Pak Victor meninggal karena dilindas, mereka langsung meninggalkannya begitu saja. Namun ternyata, dan ya beruntung banget si Pak Victor ini. Mungkin belum saatnya mati. Saat di rumah sakit, Pak Victor pun menceritakan semua kejadian yang dialaminya pada polisi. Namun polisi tidak mempercayainya, karena ternyata kadar alkohol di badannya sangat banyak. Dan menganggap Pak Victor mengalami delusi akibat mengkonsumsi alkohol. Tak menyerah sampai di situ, Pak Victor pun menghubungi temannya yang merupakan seorang detektif yang bernama Detektif Boyce. Detektif Boyce menyarankan Pak Victor untuk meninggalkan rumah sakit itu dan bersembunyi di suatu tempat, karena dia takut kalau Lugo CS kembali datang untuk membunuh Pak Victor. Dan ternyata, prediksi Detektif Boyce pun benar. Lugo CS mendatangi rumah sakit tempat Pak Victor dirawat. After viewing our past performance, we could come to only one. Namun ternyata, Pak Victor sudah tidak ada di sana. Seorang dokter pun memberitahu Lugo bahwasanya hasil pemeriksaan polisi pada pasien yang bernama Victor ini murni korban kecelakaan karena terlalu banyak meminum alkohol. You know what happened? Nothing. Because they figured out. Mendengar hal itu pun, Lugo CS merasa lega dan tidak khawatir akan Pak Victor yang masih hidup. Mereka bertiga pun akhirnya bisa menikmati hasil jerih payahnya. Di sisi lain, Detektif Boyce mendatangi tempat persembunyian Pak Victor di sebuah motel. Setelah Pak Victor menceritakan semua kronologi kejadiannya, dengan cepat Detektif Boyce pun mengamati semua aktivitas Lugo CS. Turbo. Fuck him up. False. Now. Dia pun berpura-pura menjadi member di Sanjim agar lebih gampang menggali informasi dari Lugo.
He said you worked him over pretty good. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, Pak Victor pun menelpon Pak John. Dia meminta John dan Lugo CS mengembalikan semua hartanya yang telah diambil. Mengetahui hal tersebut, Lugo CS pun langsung mendatangi motel tempat persembunyian Pak Victor. Namun, Pak Victor sudah tidak ada di tempat. Mereka hanya menemukan identitas detektif Boyce yang menyewakan kamar untuk Pak Victor. You should get your ass out here right now or I'll bash your brains. Holy shit, it's my client. Bermodalkan alamat yang tertera pada kartu identitas di motel tadi, Lugo dan Adrian berencana untuk menculik detektif Boyce di rumahnya. Namun, saat mengetahui detektif Boyce adalah seorang anggota polisi, mereka pun dengan tiba barantingnya pergi balik kanan meninggalkan rumah detektif Boyce. Merasa tidak mungkin untuk melawan seorang anggota polisi, Lugo CS pun berencana untuk meninggalkan kota itu. Namun, karena perbekalan uang mereka telah habis untuk dipakai boya-boya, Lugo pun kembali melakukan misi tipu menipu orang kaya. Dan kini, korbannya bernama Frank juga. Lugo CS mengundang Frank ke rumah Adrian untuk membicarakan sebuah bisnis. I had the doctor put in an extra. Some music, right? What do you think? We go in the other room and talk? Saat di tengah-tengah percakapan, Frank di sini belum mempercayai Lugo. Dia tidak mau ikut menginvest hartanya untuk proyek yang Lugo ajukan. Aral dan Rusing mendengar itu, Lugo langsung menghajar Frank. Tanpa sengaja, sebuah barbel menghantam kepala Frank yang mengakibatkan Frank mati saat itu juga. Karena istrinya Frank chaos melihat suaminya yang sudah mati. Dengan cepat Adrian menyuntikkan obat penenang ke istrinya Frank. Dalam keadaan setengah sadar, Lugo meminta sandi kunci berangkas yang berada di rumah Frank. Alright, no. 331922? Okay. Setelah mendapatkannya, Lugo dan Paul pergi ke rumah Frank. Ternyata sandi yang diberikan istrinya Frank salah. Ya, namanya juga orang dalam pengaruh obat bius ya, pasti ngelantur ngomongnya. Di sisi lain, istri Frank berusaha kabur. Namun dengan cepat, Adrian menangkap dan kembali menyuntikkan obat penenang. Naasnya, suntikan kedua ini malah merenggut nyawa istrinya Frank. Panik dengan hal ini, mereka langsung membawa jenazah Frank dan istrinya ke markas mereka untuk dimutilasi dan dibuang. You gotta slow down. Check. Check. Danny, that's disgusting. Girl, these fingerprints off, alright? Lugo dan Adrian membuang potongan tubuh Frank dan istrinya ke sebuah rawa. Di sisi lain, dengan santai dan cueknya, Paul membarbeque potongan-potongan tangan di depan rumah dengan tujuan menghilangkan sidik jari dari Frank dan istrinya. Dan si Paul udah kayak tukang sate aja ya, cuek gitu. Ngebakar-bakar tangan manusia di depan rumah. Detektif Boyce mendapat laporan hilangnya Frank. Dengan cepat, mereka merencanakan untuk menangkap Lugo CS. Good. Singkat cerita, Paul ditangkap saat berada di gereja, sedangkan Adrian ditangkap saat berada di kamar mandi, dan Pak John ditangkap di tempat gymnya. Dan Lugo ditangkap saat berada di sebuah bank. Saat di pengadilan, mereka tidak dapat mengelak karena barang bukti, yaitu potongan-potongan tubuh Frank dan istrinya telah ditemukan. Akhirnya, hakim memutuskan hukuman untuk Lugo dan Adrian, yaitu hukuman mati. Sedangkan Paul dan Pak John mendapatkan hukuman 15 tahun penjara. Tapi naasnya, kasihan sekali ini Pak John meninggal di dalam penjara.